Halo, Sobat Milenial pembaca IDN Times, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia karena di tahun-tahun selama pandemik ini ya, rasa-rasanya itu adalah dua hal yang menjadi poin penting bagi kita semua. Saya Santi Dewi, jurnalis dari IDN Times, dan saya akan memandu untuk ngobrol bersama tamu saya yang spesial dan juga membahas topik yang saat ini sedang menjadi fokus dari publik selama sepekan terakhir, yaitu mengenai peleburan puluhan lembaga peneliti atau penelitian ke dalam satu rumah, satu instansi yang diberi nama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, untuk ngobrolin itu, Sobat Milenial, saya sudah terhubung dan bergabung melalui Zoom, yaitu Kepala Lembaga Biomolekular Eijkman periode 2014 hingga 2021, Prof. Amin Subandrio. Halo, selamat siang Prof. Amin. Apa kabar? Prof. Amin, mungkin banyak orang yang termasuk sobat milenial dari IDN Times juga yang belum mengikuti begitu. Awal mula kenapa puluhan lembaga penelitian ini kemudian harus disatukan atau diintegrasikan ke dalam badan yang namanya BRIN gitu. Kalau nggak salah totalnya itu ada lembaga penelitian selain Eijkman kan ada 8, ada Batan, ada kemudian LIPI, lalu juga ada BPPT dan 74 unit penelitian dan pengembangan di berbagai kementerian dan lembaga negara. Nah, ini sebenarnya dampak atau konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 atau gimana nih ceritanya? Seperti apa tuh Prof. Amin? Ya, antara lain karena akan mengacu kepada undang-undang tersebut, tapi intinya adalah ini merupakan upaya untuk melakukan efisiensi atau meningkatkan efektivitas dan juga meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penelitian, ya, agar produktivitasnya terus meningkat sehingga bisa menghasilkan produk-produk penelitian yang bermanfaat buat masyarakat dan negara. Ada nggak sih kekhawatiran dari para peneliti di Eijkman sendiri bahwa nantinya ketika sudah berpindah dan resmi menjadi peneliti BRIN begitu, kemudian penelitiannya itu akan diintervensi atau dikait-kaitkan dengan kepentingan politik, karena kan banyak orang yang menganggap bahwa BRIN bukan sepenuhnya lembaga penelitian karena dewan pengarahnya diisi oleh orang dari partai politik begitu, Prof. Amin. Kalau untuk Eijkman sih kami akan tetap menjaga integritas, independensi, karena integritas itu kan terkait di dalamnya ada 4 prinsip ya. Satu adalah kejujuran, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga profesionalisme, dan keempat adalah stewardship. Nah, prinsip itu yang harus kita pegang. Ya, kalau itu dilanggar, maka kepercayaan internasional kepada Eijkman akan hilang. Kemudian yang tadi sempat saya singgung nih, Prof. Amin, karena sempat ada catatan begitu, dan yang menjadi fokus itu selama sepekan terakhir ini kan adalah Eijkman merekrut tenaga honorer begitu, lalu kemudian kan kontrak kerjanya tidak lagi diperpanjang setelah 31 Desember 2021. Dan menurut pemaparan dari pihak BRIN, sebenarnya sejak awal langkah Eijkman untuk merekrut tenaga honorer itu sudah dianggap menyalahi aturan gitu. Proses perekrutan ya, jadi saya bisa ceritakan bahwa apa yang dilakukan di lembaga Eijkman ini sudah berlangsung belasan tahun ya, bahkan sudah mungkin 20 tahun lah. Jadi intinya adalah pertama, lembaga Eijkman ini dibiayai oleh pemerintah, ya. Jadi anggarannya adalah anggaran APBN. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap tahun kami mengajukan usulan kegiatan, ada TOR-nya, ya, TOR-nya, ada RAB-nya, dan itu untuk tahun berikutnya sudah diusulkan pertengahan tahun ya, sekitar Juni Juli itu sudah masuk. Kemudian sudah di presiden anggaran, karena di situ adanya
selalu ada komponen misalnya kegiatan penelitian, pembelian alat, perjalanan, dan juga pembayaran honor peneliti. Itu kami tulis semuanya. Berapa orang penelitinya, teknisinya, tenaga administrasi. Ya. Kalau kebanyakan ya pasti akan dicoret oleh Dirjen Anggaran. Ya. Nah, setelah itu proposalnya disetujui, RAB-nya disetujui, keluarlah semacam SK gitu bahwa untuk lembaga Eijkman disetujui anggarannya sekian, rinciannya sekian, targetnya apa saja, dan itu dipakai sebagai pegangan oleh inspektorat. Kemudian Prof. Amin, Eijkman itu kan dikenal melakukan penelitian di 3 bidang ya Prof. Amin. 1, genetik manusia, kemudian yang kedua penyakit menular, dan genetik biodiversity. Nah, saat terjadi proses peleburan atau integrasi dari Eijkman menuju BRIN ini, sebenarnya riset atau penelitian apa yang saat ini sedang berjalan di Eijkman, Prof. Amin? Setiap tahun kami punya sekitar 20 judul penelitian. Ya, 21 ya, judul penelitian, dan itu tentu dipimpin oleh masing-masing dipimpin oleh satu orang peneliti utama ya, tadi yang saya ceritakan itu. Dan sejak COVID, karena beberapa proyek penelitian tidak bisa dilaksanakan dengan baik ya, misalnya yang harus melakukan perjalanan ke pedalaman gitu misalnya, itu karena COVID kan jadi tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian juga atas arahan dari Menteri dilakukan refocusing, jadi anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID. Ya, jadi sebagian dialihkan untuk COVID, tenaganya juga diperbantukan untuk entah itu untuk PCR atau untuk whole genome sequence dan sebagainya. Jadi itu untuk efisiensi selama COVID ini. Kepentingan kelanjutan pengembangan riset vaksin merah putih nih Prof. Amin, karena kan Eijkman termasuk salah satu di dalamnya. Memang di beberapa kesempatan Prof. Amin sudah mengatakan bahwa dari pihak pimpinan BRIN menjanjikan tidak akan ada delay begitu atau akan berusaha menepati tenggat waktunya untuk rampung di 2022 nih Prof. Amin. Sebenarnya itu untuk vaksin merah putih ini kalau sesuai timeline-nya, terlepas ada peleburan atau integrasi atau tidak, itu kalau memasuki awal 2022 harusnya sudah di tahap apa tuh Prof. Amin? Sudah masuk ke tahap praklinis kah atau gimana? Belum. Untuk yang dikembangkan di Eijkman, ya harus kami akui mengalami kelambatan. Ya, jadi karena hal ini? Mungkin baru. Karena peleburan ini? Tidak semuanya sih, artinya. Ya, itu salah satunya saja. Kalau yang sudah lebih advance, barangkali yang dikembangkan oleh teman-teman di UNER ya, di ITD UNER di Jawa Timur. Itu sudah masuk ke uji klinik bahkan. Kami saat ini tinggal menunggu hasil negosiasi antara BRIN dengan industri ya untuk melanjutkan ke uji praklinik dan uji kliniknya. Prof. Amin, terima kasih banyak ya Prof sudah meluangkan waktu untuk membaca IDN Times di tengah perjalanan menuju ke lokasi meeting selanjutnya. Sehat-sehat terus ya Prof. Amin. Sama-sama, mohon maaf harus mengetik. Nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi Prof. Amin. Sehat-sehat terus Prof. Selamat sore. Selamat sore, salam sehat selalu. Ya, salam sehat juga untuk Prof. Amin. Sobat Milenial, itu tadi obrolan saya dengan Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman periode 2014 hingga 2021. Saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times pamit, dan sampai jumpa di program IDN Times yang lain. Sehat selalu ya untuk kalian. Bye-bye.